Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Prawadiana. Saya biasa dipanggil Suster Diana. Nama Ibu siapa? Ibu Fani. Ibu Fani biasa sukanya tuh dipanggil siapa? Ibu Fafan. Ibu Fafan. Ya Ibu Fafan, saya Suster Diana yang akan merawat Bu Fafan selama 1 minggu ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Senang. Oh senang. Apa ada keluhan Bu? Ada. Keluhannya apa kalau boleh tahu Suster? Sering mendengar suara-suara. Oh dengar suara-suara ya Bu ya. Baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Ibu dengar ya Bu ya. Tapi nggak ada wujudnya ya Bu ya. Gimana kita Bu mau bicara Bu? Di sini. Di sini aja. Berapa lama? Bagaimana kalau 10 menit? Iya. Ibu, apa Ibu selalu mendengar suara yang tanpa wujudnya? Apa yang dikatakan suara itu Bu? Memanggil-manggil. Oh, memanggil-manggil. Manggil-manggilnya yang seperti apa Bu? Ngajak main. Ngajak main ya Bu ya. Ibu itu selalu mendengar suara itu terus menerus atau sewaktu-waktu aja Bu Fafan? Sewaktu-waktu. Ya. Ibu, kalau boleh tahu, kapan sih paling sering Bu Fafan mendengar suara-suara itu? Saat sendirian. Saat sendirian ya Bu ya. Berapa kali sehari Bu kalau Ibu mendengar suara itu? Sering. Sering ya Bu? Apa sih yang Bu Fafan lakukan pada saat suara itu muncul Bu? Menutup telinga. Apa dengan cara menutup telinga Bu Fafan sudah tidak mendengar suara itu? Tidak. Bagaimana kalau kita belajar bareng-bareng cara untuk mencegah suara-suara yang muncul itu ya Bu ya? Ibu, saya akan menerangkan ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Yang pertama ada dengan cara menghardik ya Bu. Nah yang kedua itu ada dengan cara minum obat yang teratur. Yang ketiga ada cara dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah yang keempat, Ibu bisa melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Bagaimana kalau kita belajar satu dulu Bu? Itu menghardik ya Bu ya. Ya caranya saya contohkan terlebih dahulu ya Bu, seperti ini. Saat suara-suara itu muncul, Ibu bisa menutup telinga Ibu seperti ini. Lalu Ibu bilang, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Ucapkan Ibu sekencang-kencangnya dalam hati dan langsung yakini bahwa suara itu palsu ya Bu ya. Begitu terus Ibu ulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Ya, coba Ibu peragakan sekarang ya Bu ya. Pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Ya, bagus ya Bu ya. Ibu sudah bisa. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan hari ini Ibu? Ya, kalau suara-suara itu muncul lagi, silahkan Ibu coba cara tadi ya Bu ya. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya Bu? Boleh. Ya, saya buatkan ya Bu ya. Ini saya buatkan tabel. Ya, ini kegiatannya ya Bu ya. Sama ini jamnya di sini. Ini ada kolom M, artinya mandiri ya Bu ya. Jika Ibu melakukannya sendiri, Ibu centang yang M. Kalau Ibu melakukannya masih dibantu oleh perawat, Ibu centang yang B. Nanti kalau Ibu tidak melakukan dalam sehari itu, Ibu centang yang T ya Bu ya. Ya, Ibu besok mau jam berapa saja latihannya? Jam 9 sama jam 3. Jam 9 sama jam 3 ya Bu ya. Bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua Ibu? Ya, Ibu mau jam berapa besok latihannya? Jam 9. Mau jam 9 ya Bu.
Tempatnya di mana Ibu? Mau di Sini. sini atau pindah? Sini. Di sini aja ya Bu ya. Baiklah. Ibu sampai ketemu besok ya Bu. Sampai jumpa. Selamat pagi Bu. Masih ingat dengan saya Bu? Siapa Bu saya? Suster Diana. Oh iya betul Bu Fafan. Bagaimana perasaan Bu Fafan hari ini? Senang. Senang. Apa suara-suara itu masih muncul Bu? Masih. Masih. Ibu apa sudah memakai cara yang telah kita latih kemarin? Sudah. Ya, apa jadwal kegiatannya sudah diisi Bu? Sudah dilaksanakan? Sudah. Apa pagi ini Ibu sudah minum obat? Belum. Belum. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Bapak alah Ibu minum. Kita akan diskusikan selama 10 menit ya Bu ya, sambil menunggu makan siang. Di sini saja ya Bu ya tempatnya. Ya. Ibu, adakah perbedaan setelah minum obat secara teratur Ibu? Apa suara-suara itu berkurang pada saat Ibu sudah minum obat? Masih. Masih. Minum obat itu sangat penting ya Bu ya, supaya suara-suara itu yang Ibu dengar itu tidak mengganggu lagi dan tidak muncul lagi. Beberapa macam obat yang Ibu minum itu ada 3 ya Bu ya. Ya Ibu, ini ada beberapa macam obat yang Ibu harus minum. Nah ini obatnya ya Bu, saya siapkan ya Bu. Kalau yang ini, yang warnanya orange, ini namanya chlorpromazine. Ibu bisa sebutnya itu CPZ ya Bu Fafan ya. Ya kalau ini diminumnya itu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Bu ya. Ini gunanya ini yang CPZ untuk menghilangkan suara-suara ya Bu. Kalau yang warnanya putih, ini namanya trihexypoinidol ya Bu. Ini warnanya kan putih. Sehari jamnya sama, cuman gunanya ini untuk merilekskan dan supaya Bu Fafan tidak kaku ya Bu. Kalau yang merah jambu, ini namanya haloperidol. Diminumnya 3 kali sehari ya Bu ya. Setiap jamnya sama, cuman gunanya ini untuk membuat pikirannya Ibu tenang ya Bu ya, supaya Ibu tidak gelisah. Kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh diberhentikan Bu. Bu Fafan harus tetap minum obatnya secara teratur supaya suara-suara itu tidak muncul lagi. Nanti dikonsultasikan dengan dokter ya Bu ya, sebab kalau misal putus obat, Ibu itu akan kambuh lagi, nanti suara-suaranya muncul lagi ya Bu ya. Ibu juga harus teliti saat meminum obat-obatan, harus dicek dulu, dipastikan dulu obatnya benar atau enggak. Kalau posisinya Ibu ingin menghilangkan suara-suara, minum yang warna apa Bu? Orange ya Bu ya. Nanti kalau Ibu pengen menghilangkan biar Ibu nggak gelisah, minum yang warnanya merah jambu. Nanti supaya Ibu tidak kaku, nanti minum yang putih ya Bu ya, seperti itu. Nah, artinya Ibu itu harus memastikan obatnya dulu dan jamnya ya Bu ya pada saat minum obat. Ya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang obat Ibu? Jadi lebih tahu. Jadi lebih tahu ya Bu ya. Coba Ibu ulangi lagi sekali lagi ya Bu. Sebutkan obat-obatnya dan jam-jamnya dan fungsinya ya Bu ya. Ya, ini CPZ, warnanya yang oranye, diminum 3 kali sehari. Iya. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Iya betul. Yang ini THP. Iya. Gunanya Warnanya apa Bu? Warnanya putih. Warnanya putih. Untuk merelaksasi dan tidak kaku. Iya, bagus sekali. Lalu yang ini yang terakhir HLP. HLP apa? Warnanya merah jambu. Oh iya. Diminumnya juga 3 kali sehari untuk pikiran biar tenang. Iya, bagus sekali Bu Fafan. Nah, yuk lanjut. Ya, mari kita masukkan jadwal minum obatnya ke jadwal harian Ibu ya Bu ya. Ibu jangan lupa pada waktu minta obat pada perawatnya, nanti keluarga yang di rumah makanannya tuh salah.
Nanti jangan lupa kalau ibu mau minum obat, keluarganya juga harus ngecek dulu obatnya ya Bu ya. Nah, makanannya sudah datang. Besok kita ketemu lagi ya Bu untuk melatih cara yang ketiga ya, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Ibu besok mau ketemu jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Tempatnya mau di mana? Mau dipindah ke taman, ke ruang tamu atau tetap di sini saja Bu? Di sini. Di sini saja. Mau jam berapa Ibu? Jam 8 ya Bu. Ya, sampai ketemu besok ya Bu. Sampai jumpa. Ya Ibu, kemarin kan ya Ibu, tadi pagi kan kita sudah melatih cara mengontrol halusinasi dengan cara yang kedua ya Bu ya, dengan cara minum obat. Nah, siang ini kita ya, saya akan memberikan cara terapi dengan cara berzikir ya Bu ya. Nanti Bu Fafan kalau malam hari, kalau lagi sendiri supaya tidak muncul suara-suaranya itu dan bisa mengendalikan suara-suara itu, ibu bisa zikir ya Bu setiap malam. Kalau mau tidur juga boleh, kalau setelah sholat juga bisa ya Bu ya. Caranya nanti ibu setiap 7 menit itu membaca tahmid, tahlil, Allahu Akbar, dan istighfar ya Bu ya. Ibu bisa bacanya itu setiap ayat itu 21 kali ya Bu ya. Saya pokoknya ini 4 ayat ini ibu lakukan selama 7 menit ya Bu ya. Apa ibu bisa membacanya ibu? Ya kalau istighfar ibu baca yang astagfirullahaladzim. Ya kalau yang tahlil itu la ilaha illallah, seperti itu ya Bu. Yang terus ibu bisa baca yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ya Bu ya. Sama yang terakhir itu tahmid, alhamdulillah, 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 seperti itu terus ya Bu. Nah ibu bisa lakukan zikirnya selama 7 menit ya Bu. Setelah itu ibu bisa tenang, bisa rileks. Jika suara-suaranya itu masih muncul, ibu bisa melakukan cara yang pertama yang sudah kemarin kita lakukan, cara menghardik yang tutup telinga seperti itu. Terus yang kedua itu ibu tadi yang tadi pagi ya Bu ya, yang minum obat. Nah kalau ibu bisa lakukan zikirnya itu setiap ibu sedang sendiri ya Bu ya. Nah jadi besok kita ketemu lagi untuk melatih cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga ya Bu ya, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain seperti itu ya Bu. Sampai jumpa besok. Ya selamat pagi Ibu. Bagaimana perasaan Bu Tatan? Bagaimana perasaan Bu Fafan hari ini? Senang. Apa suara-suaranya masih muncul Ibu? Kadang-kadang. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu kan sudah pakai cara-cara yang telah kita latih. Berkurang kan Bu suara-suaranya? Iya. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Sesuai janji kita kemarin siang, saya akan melatih cara ketiga untuk mengontrol halusinasi ya Bu ya, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, kita akan latihan selama 10 menit ya Bu ya. Ibu mau di mana tempatnya? Mau di sini saja? Iya. Oh iya, kita berarti cara yang ketiga ya Bu. Nah, cara yang ketiga ini untuk mencegah halusinasi yang lain, yaitu dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi, ibu itu mulai mendengar suara-suara, langsung saja dari teman untuk mengajak ngobrol gitu ya Bu ya. Nah, minta teman untuk ngobrol dengan ibu, contohnya begini. Mbak, tolong dong, saya mulai mendengar suara-suara nih. Yuk ngobrol dengan saya. Gitu ya Bu ya. Atau kalau ibu misal ada keluarga yang menjenguk di sini, ibu minta ke anak atau ke bapak atau ke suami ibu bisa mengatakan, "Bu, Pak, Nak, ngobrol dengan saya yuk. Nih saya udah mulai dengar suara-suara nih, nggak jelas." Begitu. Yuk coba ibu lakukan seperti yang saya lakukan ya Bu ya.
Bu, ngobrol sama saya yuk. Saya lagi dengar suara-suara nih. Saya ajak ngobrol ya. Oh ya, bagus seperti itu ya Bu ya. Coba lakukan sekali lagi Bu. Bu, ngobrol sama saya yuk. Saya dengar suara-suara lagi. Ajakin ngobrol ya. Iya, bagus sekali Ibu. Nah, latih seperti itu terus ya Bu ya. Bagaimana Bu perasaannya Ibu setelah latihan bercakap-cakap dengan orang lain, mengajak ngobrol kepada orang lain Bu? Senang. Senang. Jadi sudah ada berapa cara Bu yang kita lakukan Bu? 4. Iya, 4. Nah, bagus. Ibu coba ketiga cara ini, kalau Ibu mengalami halusinasi lagi, Ibu bisa melakukannya dan masukkan ke jadwal harian Ibu yang kemarin ya Bu ya. Nah, nanti lakukan secara teratur. Sewaktu-waktu pada saat suara itu muncul itu nanti bakalan hilang lagi Bu. Nah, besok pagi saya akan kemari lagi ya Bu ya. Bagaimana kalau kita latih cara yang keempat Bu? Ya, kalau cara yang keempat itu melakukan aktivitas terjadwal ya Bu ya. Ibu mau jam berapa? Jam 9. Jam 9. Tempatnya mau di mana? Di sini. Mau di sini. Di sini lah. Sampai jumpa ya Bu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang. Masih ingat dengan saya Ibu? Masih. Siapa Bu? Suster Diana. Oh iya sih, pinter banget Bu Fafa nih. Ibu suara-suaranya itu masih muncul nggak Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Apa sudah dipakai 4 cara yang kita latih Bu? Bagaimana hasilnya Ibu? Udah jarang dengar suara. Ah, bagus sekali ya Bu ya. Sesuai janji kita yang kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang keempat ya Bu ya, untuk melatih atau melakukan kegiatan yang terjadwal. Nah, mau di mana kita bicara Ibu? Di sini saja ya. Selama 10 menit kita bicara tentang aktivitas yang akan Ibu latih untuk terjadwal ya Bu ya. Iya. Ya Ibu, apa saja yang biasa Ibu lakukan kalau di rumah? Nyapu. Menyapu. Kalau pagi-pagi kegiatannya apa aja Bu? Membersihkan tempat tidur. Setelah itu? Memasak. Ya. Terus jam berikutnya, kalau sampai malam itu Ibu sore-sorenya ngapain Bu? Kalau sore nyapu. Masih nyapu? Iya. Kalau udah malam, Ibu kegiatannya apa? Nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain? Yaitu nanti bisa dimasukin ke jadwal ya Bu ya. Ibu itu banyak sekali loh kegiatannya loh. Ada menyapu, ada memasak, ada melipat pakaian, ada apa? Ada membersihkan tempat tidur ya Bu ya. Ya, mari kita latih 2 kegiatan hari ini ya Bu ya. Latihan kegiatan hari ini menyapu dan membersihkan, merapikan tempat tidur ya Bu ya. Ya, seperti ayo kita latihan sekarang ya Bu ya. Nah, ya latihannya. Nah, skip. Latihannya skip. Ya, Ibu bagus sekali. Kegiatan yang lain akan kita latih lagi ya, agar dari pagi sampai malam Ibu ada kegiatan ya Bu ya. Nah, kegiatan yang kemarin, terus cara yang mengontrol halusinasi itu harus Ibu tetap lakukan ya Bu ya, supaya suara-suara itu tidak muncul lagi. Dan apabila suara-suara itu muncul lagi, Ibu bisa mengendalikannya ya Bu, dengan cara menghardik bisa, minum obat juga bisa, dengan cara yang sudah saya ajarkan juga, cara zikir ya Bu ya. Dan yang keempat ini, yang terakhir ini, dengan cara melakukan aktivitas ya Bu ya. Nah, setelah kita latihan, bagaimana perasaan Ibu Bu? Senang. Senang. Setelah kita bercakap-cakap cara yang keempat ini, yang kelima ini, untuk mencegah suara-suara ini, Ibu bagaimana? Senang. Coba sebutkan 3 cara yang telah kita latih Bu untuk mencegah suara-suara apa saja? Menghardik. Menghardik, Minum obat. cakap-cakap. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan hari Ibu ya Bu ya. Coba lakukan sesuai jadwal ya Bu ya. Nah, Ibu bisa melatih aktivitas yang lain pada pertemuan berikutnya, sampai terpenuhi seluruh aktivitas Ibu dari pagi sampai malam ya Bu ya.
Ya, mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya, Bu. Berarti ini gue pamit dulu deh. Sekian ya Bu, saya pamit. Undur diri. Saya pamit undur diri. Kenapa gue Bu? Ya, Ibu, kan saya sudah melatih selama beberapa hari untuk melatih cara mengontrolnya Ibu. Besok Ibu harus tetap melatih caranya sendiri dengan perawat yang lain ya, Bu ya. Nah, di sini saya juga akan berpamitan ya, Bu ya, sama Bu Fafan. Semoga Ibu Fafan bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan tepat waktu, dengan terjadwal, seperti itu ya, Bu ya. Ya, saya Suster Diana pamit undur diri ya, Bu ya. Selamat pagi.